Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah studi kasus dari rancangan petak terbagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada seperti yang di PowerPoint. Di sini ada dua faktor A dan faktor B, di mana faktor A itu adalah kandungan protein pada pakan. Nah, ini dia. Nah, ini kita letakkan di petak utama. Kemudian yang kedua ada faktor B, yaitu strain dari ikan nila. Ya, kita letakkan di anak petak. Nah, seperti yang disampaikan di materi bahwa di sini petak utamanya kandungan protein ada 3, 5%, 10%, dan 15%. Nah, ini diacak terlebih dahulu. Ya, berdasarkan ulangan di sini P0, P1, P2, P0, P2, P1, P1, P2, P0, P2. Nah, ini sudah melalui proses pengacakan. Nah, di dalamnya ada anak petak. Ini yang strain 1, strain 2. Nah, ini juga diacak juga pada setiap kolomnya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan apa yang akan kita amati. Nah, pada penelitian ini saya coba membuat respon yang diamati, yaitu pertumbuhan berupa bobot ikan nilainya setelah 1 minggu. Nah, di sini didapatkan, misalkan ini angkanya hanya saya mengarang, jadi beratnya misalkan dikasih pakan dengan kandungan protein 5%, menghasilkan bobot pada strain 1 31, strain 2 30, strain 3 32. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian pada pakan 10%, ini strain 2-nya 66 gram, strain 3-nya 67, ini strain 3. Nah, kemudian strain 1-nya 64 dan seterusnya. Seperti itu bacanya. Nah, kemudian di sini kita akan mengamati apakah adanya pengaruh apakah ada pengaruh kandungan protein terhadap pertumbuhan, kemudian apakah ada pengaruh strain terhadap pertumbuhan, dan yang satu lagi apakah ada pengaruh dari interaksi antara protein dan strain ikan terhadap pertumbuhan. Nah, memang langkah yang pertama teman-teman harus pahami dulu. Tadi di sini ada namanya A. A itu adalah banyaknya faktor A. Di sini faktor A tadi ada 3 ya. Ada 3 karena itu P0, P1, dan P2. Nah, B itu seberapa banyak faktor B. Nah, ada 3 juga, yaitu S1, S2, S3. Nah, kemudian R. R itu adalah berapa banyak ulangan. Nah, ternyata tadi P0-nya diulang 3 kali. Nah, P1-nya juga, P2-nya juga. Nah, ulangannya berarti 3. Itu ya. Nah, kemudian langkah awal teman-teman harus paham dulu. Tadi kan ada I, J, K gitu kan. Nah, apa itu I, J, dan K? Nah, ada Y. Y ini adalah data semua. Jadi ini kita sebut sebagai Y. Itu ya. Nah, 31 ini apa? Nah, 31 ini adalah Y, I, J, K. Artinya apa? Berarti 31 ini I. I-nya adalah 5%, J-nya adalah yang strain 1, K-nya adalah ulangannya. Itu ya, ulangan pertama. Tuh. Nah, berarti ini adalah data Y, I, J, K semua. Nah, berarti ini kalau yang 31 Y11 1 gitu. Kalau ini berarti Y1 itu kita tulis ya. Y111 berarti di sini perlakuan pertama, terus kemudian faktor A pertama, faktor B pertama, dan ulangan pertama. Kalau ini berarti Y karena S2 ya, P0 itu kan 1. S2 berarti 2. Nah, kemudian ulangan yang pertama, kan awal. Dan seterusnya, bacanya gitu. Ya, berarti ini Y131 dan seterusnya. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Nah, kita menentukan hipotesis. Nah, hipotesis yang kita tentukan yang pertama pengaruh dari petak utama atau faktor A. Jadi ada H0 kemudian H1. Nah, H0 tadi adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Karena ada 3 ya.
Nah, kemudian atau kita bisa tulis bahwa di sini berarti kandungan protein pada pakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, seperti itu ya. Kemudian H1-nya saya taruh di bawahnya, berarti paling sedikit ada 1I dengan alfa I tidak sama dengan 0. Nah, ini berarti kita bisa menuliskan juga kandungan protein pada pakan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya saya tulis ini ya. Nah, ada pengaruh dari, kita kasih nomor aja, nomor 2. Pengaruh petak, anak petak, sorry. Nah, berarti ini adalah faktor B. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama, berarti beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, karena ada 3 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tulis juga di sini bahwa strain ikan nila tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, kemudian H1-nya berarti paling sedikit ada 1 J dengan beta J tidak sama dengan 0, gitu ya. Berarti strain ikan nila berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, kemudian yang ketiga berarti kita menulis hipotesis mengenai interaksi. Faktor B. Nah, H0-nya berarti alfa beta 1 dengan alfa beta 1 2 seterusnya ya. Nah, nanti sampai alfa beta 33 sama dengan 0. Nah, ini berarti kita bisa menuliskan kalimatnya interaksi dari
Yang pertama tadi faktor A-nya adalah kandungan protein. Pada pakan dengan strain ikan nila tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, kemudian H1-nya kita bisa menuliskan paling sedikit ada sepasang IJ dengan alfa beta IJ tidak sama dengan 0, gitu ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan bahwa interaksi dari kandungan protein pada pakan dengan strain ikan nila berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, oke. Langkah pertama kita sudah melakukan pembuatan hipotesis. Nah, langkah kedua kita akan membuat meringkas data dulu. Nah, yang perlu teman-teman lakukan pertama yaitu kita menjumlahkan dulu datanya. Nah, jadi ada namanya, saya tuliskan di sampingnya, yaitu Y I titik K. Berarti YIK ini adalah J-nya kan dijadikan titik. Nah, kalau J-nya jadikan titik, artinya J-nya pengaruh dari faktor B-nya kita abaikan. Dalam artian kita harus jumlahkan dulu nih. Kita jumlahkan. Nah, ini adalah 93. Nah, 93 itu artinya dia Y dari I. I berarti pakan 5%, titiknya nggak dilihat strainnya, langsung K, ulangan pertama. Gitu ya. Nah, ini saya jumlahkan 197, ini 104. Nah, kemudian ini 265, 208, 210, kemudian ini 251, ini 105, ini 251. Nah, itu sebagai YIK, gitu ya. Nah, YI titik K. Nah, kemudian kita harus membuat tabel pembantu lagi. Nah, karena data inilah yang nantinya akan kita pakai dalam perhitungan lebih lanjut. Nah, kita membuat di sini perlakuannya tadi, maksud saya faktor A-nya ada 5%, 10%, 15%. Nah, kemudian ada strain 1, strain 2, strain 3. Nah, langkah pertama kita harus menjumlahkan nih 5% ini S1 tapi yang di 5%. Nah, kita kembali ke rancangan yang awal dipakai. Nah, S1 yang 5% ini kan 5% P1. Berarti S1 yang ini kita jumlahkan dengan S1 yang ini. Nah, mana tadi? Ini. Kemudian satu yang ini. Nah, kita jumlahkan ketiga data ini, kita masukkan ke sini. Gitu ya. Jadi 31 ditambah 34 ditambah
35 itu 65 tambah 35 100. Kita letakkan di sini 100. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita menghilangkan ulangan. Nah, data inilah yang kita sebut sebagai data Y, I, J, titik. Karena ulangannya tidak diperhatikan. Itu kan yang diperhatikan I-nya. I-nya adalah faktor A, J-nya faktor B. Nah, ulangannya kita tidak diperhatikan. Nah, lanjut. Sekarang yang 5% di sini. 5% yang S2. Itu ya. Jadi kita cari S2 5% ini. Ini saya kasih segitiga aja biar lebih enak. Nah, kemudian ini. Nah, berarti kita jumlahkan antara ini 30 ditambah 35, 65 ditambah 34. Berarti 99. Nah, 99. Nah, teman-teman bisa lanjutkan semua nanti sampai didapatkan semua data. Nah, ini udah saya jumlahkan. Dua 47265. Nah, kita sudah dapatkan datanya. Nah, sekarang kita akan coba menjumlahkan lagi. Ada namanya, ini saya bulatkan, Y I titik-titik. Nah, menurut teman-teman apa Y titik-titik? Nah, Y I titik-titik ini berarti yang diperhatikan hanya konsentrasi pakan. Nah, sehingga kita jumlahkan nih. Nah, ini kita jumlahkan ke bawah. Nah, kita dapatkan 302. Ini kita jumlahkan 615. Ini kita jumlahkan 767. Seperti itu. Oke, saya kasih penggaris saja. Nah, ini adalah YI titik-titik. Nah, sekarang ada namanya Y titik J titik. Berarti yang diperhatikan hanya strainnya saja, sehingga kita jumlahkan ke samping, ya. Ini kita jumlahkan 559, ini 550, ini 575. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini kedepannya yang akan kita pakai dalam menghitung untuk menentukan dari sumber keragamannya. Nah, jumlah kuadrat ya. Nah, oke. Terus kemudian kita mulai mengerjakan ya untuk membuat tabel sidik ragamnya. Nah, yang pertama kita menentukan dulu faktor koreksi. Nah, faktor koreksi, oh ya satu lagi ada namanya Y titik titik titik. Nah, ini adalah berarti semuanya diabaikan, tidak dilihat secara detail ya. Di sini kita jumlahkan aja semua. Nah, kalau dijumlahkan semua dapatnya 1684. Nah, inilah Y titik titik titik. Tuh. Nah, ini bisa menjumlahkan dari dalam ini atau dari sini atau dari sini, atau data mentah kita jumlahkan. Nah, sama aja, itu adalah Y titik titik titik. Nah, seperti itu. Nah, kita pertama menentukan faktor koreksi FK. Nah, FK itu rumusnya adalah Y titik 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 dikuadratkan dibagi A B kalikan R. Nah, berarti Y titik titik ini 1684 kita kuadratkan dibagi dengan A-nya tadi 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Nah, ini akan didapatkan nilai sebesar 105.031,7037. Nah, kita pakai 4 angka di belakang koma aja. Nah, setelah itu kita akan mencoba mencari yang lain. Yang pertama kita mencari jumlah kuadrat total. Nah, JKT. Nah, JKT itu rumusnya adalah
sigma 3 kali ya, Y I J K dikuadratkan dikurang dengan FK. Nah, ini kita mencarinya berarti YIJK. Ingat ya, YIJK berarti data yang memperhatikan I, J, dan K, yaitu data mentah. Inilah dia yang ada 27 ini. 31, 30, 32, dan seterusnya. Nah, kita bisa menuliskan, menurut saya kita lihat depannya. Karena ini jumlah, berarti dikuadratkan dulu baru dijumlah ya. Nah, di sini 31 kuadrat ya. Oke, 31 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Kuadrat. Karena banyak ada 27, kita lihat yang terakhir aja. Nah, terakhir ini 80. 82 kuadrat ditambah 81 kuadrat ditambah 88 kuadrat. Nah, dikurang dengan FK. FK-nya tadi didapatkan 1,5031,7037. Nah, ini hasilnya adalah 12696,2963. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya tulis di kertas yang berbeda aja. Oke, kita mencari namanya JKS T. Nah, ada namanya JKST, jumlah kuadrat subtotal. Nah, ini kita hitung dengan rumusnya sigma Y I titik J kuadrat Y titik K, J nya tidak diperhatikan, dibagi B dikurang FK. Nah, itu ya. Kita lihat, ingat sigma Y I K. Y I K nya yang mana? Kita kembali ke tabel yang pembantu tadi. Nah, Y I K nya adalah ini ya, 93, 197, 104, dan seterusnya. Oke ya, berarti kita tuliskan dalam kurung berapa tadi? 93 kuadrat ditambah 197 kuadrat ditambah 104 kuadrat titik karena panjang ditambah dengan ditambah dengan 251 kuadrat ditambah dengan 105 kuadrat ditambah dengan 251 kuadrat. Nah, baru dikurangi dengan FK. Nah, FK-nya tadi 1,5031,7037. Nah, ini biar lebih rapi aja ya, dibagi B. B-nya adalah 3. Nah, kita dapatkan hasil dari JKST, yaitu 12598,2963. Nah, setelah itu kita akan mencari JKA. Nah, JKA ini rumusnya adalah sigma Y I titik kuadrat dibagi B kalikan R dikurang FK. Nah, kita kembali lagi nih ke yang tadi, Y I titik. Nah, Y I titik adalah yang ini ya, yang bawah ini, sehingga kita bisa menuliskan sebagai tadi cuma ada 3 datanya, 302 kuadrat ditambah 615 kuadrat ditambah 767 dikuadratkan. Nah, dibagi dengan 3 dikalikan 3 dikurang FK-nya sama 1,05031,7037.
Nah, ini kita dapatkan JKA-nya 12492,5185. Nah, setelah dapat JKA, kita lanjut mencari jika galat yang A. G yang untuk A. Itu ya. Jumlah kuadrat galat yang petok utama. Nah, ini rumusnya mudah, tinggal JKST dikurang JKA. Nah, jika ST tidak ada di tabel sidik ragam, nah ini fungsinya hanya untuk mempermudah ya dalam perhitungan mencari JKGA. Kita masukkan angkanya kurang yang JKA-nya. Nah, ini kita dapatkan nilai JKGA-nya 105,7778. Nah, setelah itu kita cari yang JKB. Nah, JKB ini rumusnya yaitu sigma Y titik J titik kuadrat dibagi A kalikan R dikurang FK. Nah, ini kembali lagi kita buka yang tabel pembantu tadi. Nah, Y titik J titik ini yang kita pakai ya, data 3 ke bawah ini. Oke, kembali ke perhitungannya. Kita masukkan nilainya 559 kuadratkan ditambah 550 kuadratkan ditambah 575 dikuadratkan. Nah, ini kita bagi dengan 3 kalikan 3 A kalikan R dikurang FK-nya sama 105031,7037. Nah, ini didapatkan angka untuk JKB-nya 35,6296. Nah, setelah itu kita mencari JKAB. Nah, ini interaksinya. Rumusnya JKP. Sebentar. Rumusnya itu sigma Y I J titik kuadrat bagi R dikurang FK. Nah, kemudian dikurang JKA dikurang JKB. Nah, ingat Y I J titik. Berarti kita kembali lagi ke tabelnya. Nah, ini ya Y I J titik. Jadi data ada 9 ini. Oke ya. Oke. Kita masukkan angkanya tadi 100 kuadrat ditambah 99 kuadrat ditambah 103 kuadrat ditambah titik tambah 255 kuadrat tambah 247 kuadrat ditambah 265 kuadrat. Seperti ini. Dikurang ya, dibagi dulu dengan R. R-nya adalah 3 dikurang FK. FK-nya 1,05031 dikurang 7,7037 dikurang JKA. JKA-nya 12492,5185. Nah, dikurang lagi dengan JKB yaitu 35,6296. Nah, didapatkan hasil JKAB-nya sebesar 23,4815. Nah, kemudian yang terakhir kita mencari JK galat yang B atau JKG yang B. Nah, ini rumusnya JKT dikurang dengan semuanya gitu ya, JKA, JKB, JKAB, JKG
yang A. Itu. Ya, sisanya ini. Oke. Jika T kita sudah dapatkan di awal, paling awal nilainya